Halo teman-teman, shalom. Baik, di saat ini kita akan membahas tentang masalah pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di saat ini tentang apa sih penyebab, faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran, dan apa sih solusinya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Pengangguran itu dapat menyebabkan berbagai masalah teman-teman, seperti kehilangan mata pencarian, keterampilan, dan pendapatan. Pengangguran juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, karena masyarakat yang menganggur akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengangguran dapat berdampak pada perekonomian, karena dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, kriminalitas, dan keadaan ekonomi yang buruk. Oke, jadi ada beberapa faktor teman-teman yang menyebabkan pengangguran, diantaranya kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Lalu yang kedua, keterbatasan lapangan kerja. Ada juga yang ketiga, faktor ekonomi makro. Jadi kita akan membahas satu-satu. Ada juga beberapa solusinya teman-teman. Beberapa solusi untuk mengatasi pengangguran, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, reformasi pendidikan, inovasi teknologi, bahkan program magang dan pelatihan. Itu adalah solusinya teman-teman. Oke, jadi mari kita bahas. Yang pertama, kesenjangan pendidikan. Apa sih kesenjangan pendidikan? Kesenjangan pendidikan adalah kondisi ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan kepada komunitas tertentu. Kesenjangan ini dapat terjadi dalam hal pendanaan sekolah, kualitas dan pengalaman guru, jumlah dan kualitas buku, fasilitas fisik dan teknologi, biaya pendidikan. Kesenjangan pendidikan dapat terjadi di daerah-daerah tertinggal yang jauh dari pusat perkotaan. Kesenjangan ini biasanya dialami oleh anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Beberapa dampak dari kesenjangan pendidikan adalah perbedaan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, kurangnya aksesibilitas pendidikan di pedesaan, kurangnya insentif bagi guru yang mengajar di pedesaan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kurangnya pelatihan dan pendidikan non-formal. Nah, kurangnya pelatihan dan pendidikan nonformal dapat diartikan sebagai kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal dengan tujuan untuk mengganti, menambah, atau melengkapi pendidikan formal. Pendidikan nonformal dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, serta diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah. Beberapa contoh lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Pendidikan nonformal memiliki beberapa manfaat, di antaranya membantu masyarakat untuk lebih memperhatikan pentingnya pendidikan, mempersiapkan individu untuk kebutuhan intelektual negara di masa depan, memberikan kesempatan untuk semua kalangan usia, terutama bagi mereka yang belum bisa menempuh pendidikan formal. Faktor ekonomi makro adalah fenomena, pola, atau kondisi yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya individu atau perusahaan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari peristiwa fiskal, alam, atau geopolitik. Contoh faktor ekonomi makro adalah yang pertama inflasi, produk domestik bruto, pendapatan nasional, tingkat pengangguran, suku bunga, dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor ekonomi makro sangat penting dalam menganalisis struktur korelasi pergerakan harga di seluruh saham. Pemerintah, bisnis, dan konsumen secara ketat memantau indikator kinerja ekonomi ini. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara menyeluruh dan menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro berbeda dengan ekonomi mikro yang lebih berfokus pada analisis mengenai cara mengalokasikan sumber daya. Keterbatasan lapangan pekerjaan adalah kondisi ketika tidak ada cukup peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan beberapa masalah seperti meningkatnya angka pengangguran, ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan angkatan kerja, ketidakpastian dan kecemasan di kalangan masyarakat, gangguan stabilitas sosial dan kepuasan hidup. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketersediaan lapangan kerja antara lain pendapatan nasional, tingkat investasi, upah tenaga kerja. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lapangan pekerjaan, yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, ada mendukung UKM. Yang ketiga, inovasi teknologi. Yang keempat, reformasi kebijakan. Yang kelima, kemitraan antara sektor publik dan swasta. Dan yang terakhir, pengembangan industri. Oke, kita masuk di pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan, memperoleh, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja. Pelatihan kerja biasanya lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan tertentu. Magang dan pelatihan kerja memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama fokus. Pelatihan kerja lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan tertentu, sedangkan magang lebih fokus pada pengembangan karir dan jaringan. Istilahnya dalam singkatan PKL, praktek kerja lapangan, umumnya digunakan untuk program magang di jenjang SMK dan diploma. Sedangkan untuk jenjang perkuliahan, S1 dan S2, istilah internship atau magang lebih umum digunakan. Program magang dan pelatihan kerja adalah kegiatan yang berbeda dalam hal fokus, durasi, dan jenis pengalaman yang diberikan. Magang, program atau internship adalah kegiatan belajar dan berlatih bekerja secara langsung di perusahaan. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja yang membantu peserta untuk menerapkan ilmu dan kompetensi yang didapat selama perkuliahan. Magang biasanya dilakukan oleh mahasiswa di tingkat akhir atau siswa SMK. Pelatihan kerja yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan, memperoleh, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja. Pelatihan kerja biasanya lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan tertentu. Program magang dan pelatihan kerja adalah kegiatan yang berbeda dalam fokus, durasi, jenis pengalaman yang diberikan. Bagian dari pelatihan kerja atau proses untuk menerapkan keilmuan dan kompetensi di dunia kerja secara langsung yang dapat selama menjalani masa perkuliahan. Inovasi teknologi adalah proses menciptakan atau mengembangkan teknologi baru atau yang sudah disempurnakan dengan karakteristik yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi teknologi bertujuan untuk memecahkan masalah di masyarakat dengan cara yang lebih baik dan efektif. Inovasi teknologi dapat berupa produk baru, proses baru, perangkat elektronik baru, teknik medis canggih, sistem produksi baru, teknik pertanian. Inovasi teknologi dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, membangun kelanjutan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur adalah pengembangan fasilitas dasar dan struktur baik fisik maupun sosial untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perusahaan. Infrastruktur dapat berupa bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengelolaan limbah, air bersih. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal meningkatkan produktivitas, perekonomian, dan taraf hidup masyarakat. Infrastruktur dapat merangsang kegiatan perekonomian baru, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat. Contoh infrastruktur berkelanjutan adalah jalan, jembatan, tiang. Oke teman-teman, terima kasih sudah